guys, welcome to this comprehensive in the detailed video tutorial on work stress from a psychological perspective. In this session, we'll thoroughly explore how stress is, why and how it occurs, its impact on mental and physical health, and effective way to manage in the so you can live and more balanced and healthy life and work. Stres kerja adalah respon alami tubuh dan pikiran terhadap tekanan atau tuntutan di tempat kerja yang dianggap melebihi kemampuan individu. Saat kita menghadapi tekanan kerja yang berat, tubuh dan pikiran akan merespon dengan berbagai tanda dan gejala tertentu. Jika stres ini tidak dikelola dengan baik, bisa berdampak buruk tidak hanya pada kinerja kerja, tetapi juga secara keseluruhan terhadap kesehatan mental dan fisik. Dalam dunia kerja saat ini, stres merupakan fenomena yang sangat umum terjadi dan seringkali dianggap sebagai bagian dari tantangan pekerjaan. Namun, perlu kita ketahui bahwa stres berlebihan dapat menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, memahami dari perspektif psikologis sangat penting agar kita bisa mengenali tanda-tanda awal stres dan mengambil keputusan tindakan preventif. Secara umum, stres kerja adalah keadaan ketegangan, tekanan, atau beban kerja yang dirasakan secara emosional dan fisik. Menurut para ahli, stres ini muncul dari ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan kita untuk menghadapinya. Misalnya, ketika jumlah pekerjaan sangat besar, tenggang waktu begitu ketat, atau peran dan tanggung jawab tidak jelas, maka stres dapat meningkat. Berbagai narasumber, termasuk para psikolog dan profesional kesehatan mental, menyampaikan bahwa stres kerja sebenarnya bisa bersifat positif maupun negatif. Eustress atau stres positif justru bisa memacu kita untuk lebih termotivasi dan berprestasi. Tapi sebaliknya, distress atau stres negatif justru bisa membuat kita merasa cemas, kelelahan, bahkan depresi. One of the main theory author as a basic for understanding stress in the Lazarow and Volcom transactional model. This model views stress arising from the individual's apprehension of the student the facts. This process are through two main strategies. One, physical appraisal. The individual assert where a situation in their changing or the irrelevant. Two, secondary appraisal. After assessing the situation and their challenging and the individual assess the ability ratio and optimal for coping. When individual perceives the directions are individual onto which a demand stress are shared, stress dams on the only external customers but also on how will pressure and reaction to the situation. Model demand control dikembangkan oleh Robert Kaczmarek pada tahun 1979 sebagai salah satu teori paling berpengaruh dalam studi stres kerja. Model ini menjelaskan bahwa tingkat stres yang dialami seseorang sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama: tuntutan pekerjaan, job desk, dan tindakan kontrol atau kendali atas pekerjaan tersebut, job control. Tuntutan pekerjaan merujuk pada seberapa berat dan banyaknya beban kerja yang harus diselesaikan, termasuk tekanan waktu, kompleksitas tugas, dan konflik peran yang dialami. Contohnya, ketika seseorang pekerja harus menyelesaikan banyak tugas dalam waktu sangat terbatas, tuntutan pekerjaannya menjadi sangat tinggi. Namun, tuntutan tinggi ini tidak selalu menyebabkan stres jika pekerjaan memiliki kontrol tinggi atas cara mereka mengatur pekerjaannya, mengambil keputusannya, dan
menggunakan keterampilan mereka sendiri dalam menjalankan tugas. Kontrol kerja yang tinggi memungkinkan pekerjaan merasakan otonomi dan kemampuan beradaptasi yang sangat mengurangi tekanan psikologis. Sebaiknya, ketika tuntutan pekerjaan tinggi tapi kontrol rendah, misalnya ketika pekerjaan harus mengikuti prosedur ketat tanpa ruang untuk berinovasi atau penyesuaian, maka risiko stres kerja menjadi sangat besar. Situasi seperti inilah yang menyebabkan beban psikologis dan kelelahan kerja meningkat, bahkan bisa berujung pada gangguan kesehatan mental dan fisik. Selain itu, model ini membagi pekerjaan ke dalam 4 kategori psikolokal berdasarkan kombinasi tuntutan dan kontrol. Pekerjaan dengan tuntutan rendah dan kontrol tinggi biasanya dianggap santai, sementara pekerjaan dengan tuntutan tinggi dan kontrol rendah adalah yang paling berisiko menyebabkan stres. Penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan dukungan sosial di tempat kerja dapat memperkecil risiko stres, sehingga model ini kemudian dikembangkan menjadi model Max Control Support yang menambahkan faktor dukungan sosial sebagai pelindung tambahan dari stres kerja. Pendekatan Person Environment Fit merupakan spesifik psikologis yang fokus pada kesesuaian atau ketidakcocokan antar karakteristik individu dengan lingkungan kerja sebagai faktor utama dalam menimbulkan stres. Model ini berargumen bahwa stres kerja muncul ketika ada mindset antar kebutuhan, nilai, atau kemampuan kerja dengan tuntutan budaya dan kondisi pekerjaan yang ada. Misalnya, seseorang karyawan yang sangat menghargai otonomi dan kebebasan dalam bekerja akan mengalami stres apabila ditempatkan pada pekerjaan yang sangat terstruktur, diawasi secara ketat, dan minimum ruang pengambilan keputusan. Aspek dalam fit ini meliputi kesesuaian antara kemampuan dan tuntutan pekerjaan, serta antara kebutuhan dan apa yang disediakan oleh lingkungan kerja. Ketidaksesuaian pada salah satu dimensi akan menghasilkan ketegangan psikologis. Misalnya, bila seseorang memiliki kemampuan yang kurang memadai untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, hal ini menciptakan kecemasan dan ketidakpuasan. Sebaiknya, jika pekerjaan menawarkan lebih sedikit sumber daya atau penghargaan dibandingkan dengan kebutuhan atau harapan pribadi, hal ini menimbulkan stres. Konsep pivot menekankan bahwa stres bukannya hanya berasal dari tekanan eksternal, tetapi juga dari spesifik individu terhadap lingkungan kerja. Oleh karena itu, interaksi yang optimal bukan hanya menurunkan beban kerja, tetapi juga menyesuaikan pekerjaan dengan karakteristik individu atau membantu karyawan mengembangkan kemampuan mereka agar lebih sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Pendekatan ini sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk mengurangi stres, meningkatkan kepuasan kerja, dan mempertahankan kesehatan psikologis karyawan. Many factors trigger stress in the workplace, and here are some of the most common. 1. Work exert. 2. Too much work into a STEM, a term complex in the stress. 3. Role ambiguity. Answer ambiguous roles and responsibilities. 3. Role conflict. A mismatch between expression and personal ability. 4. Poor social relationship. Conflict with challenge, surprise, and relationship disharmony. 5. Lack of support and absence of the social support from the work environment. 6. Loss of autonomy. Not best give a fit drum in the region and marking. 7. Understanding and contrast chance that install rapid with shaping and inflation.
Stres kerja yang tidak ditangani dapat berdampak serius, baik secara psikolog maupun fisik. Yang pertama, dampak psikolog, yaitu kecemasan, emosi yang tidak stabil, depresi, kelemahan mental, dan kehilangan motivasi. Juga gangguan konsentrasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, dampak fisik, sakit kepala, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, gangguan lambung, dan sistem imun lemah. Juga risiko penyakit jantung dan kerusakan kesehatan lainnya. Yang ketiga, dampak perilaku, peningkatan efisiensi dan turnover karyawan. Dalam penurunan produktivitas dan kualitas kerja, konflik internasional yang makin memburuk. Sebagai tanda awal yang kita harus memperhatikan, yang pertama, rasa lelah yang kontrans dan merasa tidak berenergi. Yang kedua, sulit tidur atau tidur yang tidak nyenyak. Yang ketiga, perubahan mood drastis seperti mudah marah atau merasa cemas. Yang keempat, ketidakmampuan berkonsentrasi. Dan yang terakhir itu merasa ketertekan atau sulit mengendalikan emosional. Jika mengalami gejala ini, penting untuk memulai melakukan langkah-langkah untuk menenangkan diri dan mencari bantuan agar stres tidak berlarut-larut. Strategi mengelola dan mengecek stres kerja yang pertama yaitu dengan pendekatan individu adalah manajemen waktu. Prioritaskan tugas dan atur jadwal dengan baik. Teknik relaksasi yaitu meditasi, penerapan atau penapasan dalam atau yang bisa disebut dengan yoga. Olahraga rutin dengan membantu mengurangi ketentangan dan memperbaiki mood. Pengembangan diri, tingkatkan kompetensi agar merasa lebih percaya diri. Berorientasi dengan berbagi, yaitu dengan bercerita dengan teman, keluarga, dan profesional. Yang terakhir itu batasan waktu kerja. Jangan bawa pekerjaan ke rumah atau waktu istirahat. Yang kedua itu pendekatan organisasi. Dengan memberikan kerja, peran dan tanggung jawab, menyediakan pelatihan dan pengembangan skill, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan ramah, meningkatkan komunikasi dan feedback secara terbuka, memberikan kebebasan dan kontrol yang cukup dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir, mengurangi beban kerja secara adil dan menyesuaikan work-life. The importance of the work-life balance course and be understood in the context of an individual mental health and productivity. Work-life balance in the ability of the balance and the responsibility with the need and interaction of the personal life includes time and of family and the read and the enjoy activity. The balance on the means division time between work and the personal life, but relation physical and balance and the strength and individual's need and personality and different strategy of the life. When individual can maintain in the balance, then can reduce and stress level and from anxiety for pressure. Continuous stress will proper time and energy management can lead and the physical and mental exhaustion, leisure and efficient and effect influence the result of the session health problem. Conversely, when balance in the risk, individual feel more strategy, energy and motivation, which in the return accept productively and practice and work. Beyond the benefit individual work-life balance also means organization and the workplace employer when managing goals work-life balance there to be more loyal, energy and her long expansion discourage and holding and more harmonious work environment. Organization that properly support is the balance flexible workplace, discipline leave, and workplace social support will reap long-term benefit in the form of the improved employer performance and relation. In short, work-life balance is the crucial foundation for maintaining mental health, happiness, and productivity in today's stressful modern work
and is a key person social and not only work but also in our personal life. Kesimpulan dari pengembangan spesifik psikologis tentang stres kerja menunjukkan bahwa stres dalam lingkungan kerja merupakan hasil kompleks dari interaksi antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan individu dalam menghadapi tekanan tersebut. Model demand control yang dikembangkan oleh Carl Sack menegaskan bahwa stres akan meningkat ketika beban kerja atau tuntutan pekerjaan sangat tinggi. Namun, pekerjaan memiliki kontrol yang rendah terhadap bagaimana pekerjaan itu diselesaikan. Kondisi ini menimbulkan perasaan tidak berdaya dan tekanan yang berlebihan sehingga meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental dan fisik. Oleh karena itu, memberikan kontrol lebih dalam pengelolaan tugas dan otonomi kerja merupakan langkah penting untuk mengurangi tingkatan stres. Sementara, pendekatan person environment fit menerapkan pentingnya kesesuaian antara karakteristik individu seperti kemampuan, kebutuhan, dan nilai pribadi dengan kondisi serta tuntutan lingkungan kerja. Ketika terdapat ketidakcocokan atau mindset antara individu dan lingkungan kerja, seperti pekerjaan yang tidak disesuaikan dengan kemampuan atau nilai personal, maka individu rentan mengambil stres atau mengalami stres dan ketidakpuasan kerja. Sebaliknya, lingkungan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan dapat menurunkan tingkatan stres dan meningkatkan kesejahteraan mental serta produktivitas. Both must appreciate that work stress and stress and not only from external pressure or workload or time pressure, but is also strong influence beyond individual physical and asset of the work environment. Therefore, effectively work stress and management must be healthy combination work demands, inflation, job control, and autonomy, and assuration fit between the employee and their work environment. With personal management, work stress can be controlled, creating health, purpose, and productivity working conditions for an individual and organization. We hope this expression has helped and you understand work stress from psychological perspective in a comprehensive and analysis way. Okay, thank you for listening. Stay healthy and productive and see you next time. Bye bye.